Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa intisyariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya, kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu, hatinya telah merasa bersih, merasa tenang, wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini dia sudah merasa gak usah sholat, karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan kalau orang masih sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa akhtara al-iman ala al-kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jika Anda tidak sholat, berarti Anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Bahkan semua Nabi sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, meminta keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim sholat, mendoakan keturunannya supaya sholat. Quran surah ke-14 ayat 37 sampai 39. Semua sholat. Nah, Nabi, Rasul sholat, sahabat sholat, tabi'in sholat, ulama sholat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak sholat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan sholat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah sholat. Ya. Boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kapan waktunya? Selesai sholat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, hadis 593. Ya, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim, hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan, saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan sholat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, satu, Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Bisa. Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat, Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, zuhurnya susah, dapatkan asarnya, Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamaah dengan zuhurnya. Demikian maghribnya, demikian isya'nya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur, asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya.